Klakson Metro Mini terus menyalak nyaring seolah menyuarakan ketidaksabaran pengemudinya menyuruh mobil gue untuk minggir dari jalannya. Dasar Metro Mini gila, masa gue harus mati konyol nerobos rel? Puyeng banget, gila, suntuk banget gue. Apa gue terima ajakan Bayu aja kali ya? Itu adalah 2 hari lalu, hari Senin pertama sebelum gue menerima ajakan Bayu, sahabat gue buat muncak. Oh iya, nama gue Kiki. Usia gue 23 tahun dan gue bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Persahabatan gue dengan Bayu sudah terjalin sejak kami sama-sama satu kelas di kelas 2 SMA. Ini adalah kali pertama buat gue untuk naik gunung, tapi bukan buat Bayu. Kalau kata teman-teman gue, Bayu itu lahir bukan di rumah sakit, tapi lahir di gunung. Kalau kata gue sih biasa aja, gak ada yang spesial dari Bayu, cuma karena dia suka jadi anggota pecinta alam aja. Tapi aslinya dia jarang naik gunung kok. Cuma suka sesumbar kalau dia habis naik dan suka bikin bumbu-bumbu di ceritanya. Tapi buat gue yang tahu semua kartunya, gue cuma diem aja dan bilang, iya mungkin sih gitu. Kalau misalnya ada teman yang nanya, benar nggak sih ceritanya si Bayu waktu naik gunung A atau gunung B? Anyway, akhirnya gue berangkat juga dengan Bayu dan Ismail dengan alasan melepas stres di kantor. Kami sepakat untuk naik ke Gunung Salak. Nama Gunung Salak berasal dari nama Salaka yang artinya perak dalam bahasa Sanskerta. Gunung Salak merupakan salah satu gunung di Jawa Barat yang masih menyimpan banyak misteri. Konon katanya, jika niat kita tidak baik maka akan celaka nantinya. Dan sangat pantang untuk bertanya di mana buah salaknya ketika kita sedang mendaki, walaupun itu dimaksudkan hanya untuk bercanda. Pantang sekali bagi pendaki untuk berperilaku sombong atau tidak sopan, seperti bercanda berlebihan atau mengejek sesuatu ketika mendaki, karena hal itu akan membuat penghuni gunung murka. Gue adalah satu-satunya perempuan di kelompok ini. Sebenarnya, tadinya ada teman perempuan kita yang bernama Sani yang ingin berangkat bersama. Namun, ia cancel berangkat di menit terakhir karena nggak mendapatkan cuti. Walau cuma bertiga, akhirnya kami memutuskan untuk berangkat juga. Bayu secara nggak langsung menjadi pemimpin di kelompok. Karena selain dia anak pecinta alam, dia cerita dia sudah 2 kali berhasil muncak di gunung ini. Kita sepakat memilih jalur pendakian yang terpendek, walaupun terkenal sulit medannya. Selesai registrasi, kita mulai jalan menuju gerbang rimba. Dan sesampainya di sana, Ismail mengeluarkan HP dan kami pun berfoto bersama secara bergantian. Ketika giliran gua memotret, secara aneh foto yang gua ambil gak pernah fokus dan selalu berbayang sampai akhirnya Bayu gak sabar dan mengambil alih untuk memotret. Ah, bego amat sih Loki. Masa foto aja gak becus? Bagaimana di atas nanti? Gue udah gak heran lagi sama sikap Bayu yang songong. Dan memang begitu sikap dia dari dulu. Jadi gue gak ambil pusing. Tapi yang bikin gue heran dan aneh, kenapa foto yang gue ambil gak pernah fokus dan selalu ngeblur. Segera gue buang jauh-jauh pikiran negatif. Takutnya nanti diaminin setan. Apalagi kita baru aja memulai pendakian. Setelah berdoa dan tos bareng-bareng, kita mulai masuk ke dalam gerbang besi yang tampak sudah berkarat dan berlumut, yang jadi menambah kesan angker gunung ini menurut gua. Tapi lagi-lagi gua buang jauh-jauh pikiran negatif, dan gua menyelipkan sebuah doa agar semua lancar dan aman selama pendakian sampai kita turun lagi ke sini. Kami memulai pendakian. Jalur menuju pos pertama bisa dibilang tidak terjal, walaupun di beberapa titik treknya agak tricky karena melewati jalanan rawa dan berlumpur. Apalagi ketika kita mulai mendaki, mulai turun gerimis yang membuat trek semakin sulit dilewati karena lumpur yang cukup dalam dan pohon yang tumbang melintang di jalan. Berkali-kali gue tergelincir dan kita memutuskan untuk istirahat sebentar memakai jas hujan karena hujan turun semakin deras.
Di antara suara hujan yang makin deras, gue mendengar suara desahan nafas seseorang. Shh, lo dengar suara orang nafas nggak sih? Itu dari arah situ. Nafas? Enggak Ki. Kalau lo baik. Ismail mendekatkan telinganya ke arah semak-semak yang gue tunjuk. Ah, perasaan lo aja kali Ki, cuma suara hujan itu. Iya mungkin sih, mungkin karena gue dingin gue jadi berhalusinasi kali ya. Tapi sebenarnya gue cukup yakin kalau itu adalah suara nafas yang sangat jelas datang dari arah semak-semak di sebelah sana. Tapi karena gue takut dianggap lebay sama Bayu dan Ismail, akhirnya gue kembali mencoba berpikir positif. Ketika hujan mulai mereda, kali ini benar kami mendengar suara langkah mendekat dan ternyata kelompok lain baru saja tiba di tempat ini. Ki, kayaknya tadi yang lo dengar suara nafas mereka ya? Mail berbisik pelan. Ia takut para pendaki itu mendengar bisikannya. Ya nggak mungkin lah, mereka kan datang dari bawah. Suara nafas yang gue dengar itu datang dari sana. Gue kembali menunjuk ke arah semak-semak. Ya udah, kalau gitu benar itu hujan Ki. Malas berpikir repot, Mail akhirnya menyimpulkan untuk tidak membahasnya kembali. Kami berkenalan dengan para pendaki, dan setelah bersalaman, laki-laki yang gue yakini sebagai pemimpin kelompok yang berisi 6 orang itu bertanya kepada Bayu. Hei, kalian bertiga aja? Iya, kita bertiga. Tadinya sih kita mau naik berempat, tapi satu teman kita berhalangan. Memangnya kenapa, Kang? Bayu menjelaskan panjang lebar. Gabung aja sama kita. Kita mau muncak. Adik-adik mau ke kawah atau ke puncak? Kalau mau ke puncak, kita sama-sama aja. Belum lama pemimpin kelompok yang bernama Kang Daud menawarkan ajakannya. Salah satu anggotanya yang bernama Hamdan membisikkan sesuatu ke Kang Daud. Walaupun berbisik, tapi samar-samar gue dengar ucapan keberatan Hamdan akan tawaran Kang Daud. Duh Kang, kalau nambah mereka jumlah kita jadinya ganjil. Kan Akang paling ngerti bagaimana kalau muncak ganjil. Seolah mampu menepis kegusaran Hamdan dengan sebuah kibasan tangan di udara, Kang Daud berbicara dalam bahasa Sunda, yang kira-kira artinya kayak begini. Yang penting jaga ucapan, jaga kelakuan, jangan metik tanaman sembarangan dan jangan ngerusak alam. Hamdan mundur teratur dan tampaknya nggak bisa mengubah keputusan Kang Daud untuk menawari kami untuk bergabung. Jadilah kami bersembilan melanjutkan pendakian setelah hujan telah benar-benar berhenti. Ketika tiba di persimpangan, kami memilih jalur untuk menuju ke puncak. Dan gue meminta waktu untuk beristirahat karena karir gue terasa semakin lama semakin berat. Tuh kan, udah capek aja lo Ki. Jangan cengeng lah, ayo kita lanjut naik sebelum gelap sampai Bos Bajuri. Gue gak cengeng, tapi sumpah karir gue berat banget. Ya sudah, kita istirahat dulu. Kang Daud yang tadi diam akhirnya bersuara dan duduk di sebelah gue. Beliau ngeluarin sebatang cerutu dan mulai membakarnya, menghembuskan asapnya ke arah gue. Jelas gue mundur menghindari semburan asapnya. Setelah beberapa kali hisapan, beliau mematikan cerutu dan mengambil botol minuman. Beliau membuka tutupnya dan mulai komat kamit. Setelah itu, Kang Daud memberikan botolnya kepada gue. Minum dulu Dik, biar kuat jalannya. Gue nurut dan minum seteguk. Lalu menutup botolnya. Kang, ada yang ngikutin saya ya? Shh, nanti aja di bawah kita bahasnya. Sekarang bagaimana kalau kita jalan lagi? Memang benar sih, Kang Daud itu pantang banget buat ngomongin hantu, setan, atau demit di atas. Akhirnya gue mengangguk dan kita kembali berjalan. Hujan mulai turun lagi, dan tampaknya cuaca semakin tidak bersahabat. Tapi Bayu memaksa kita untuk tetap jalan, yaitu dengan alasan agar kami bisa cepat sampai ke pos bayangan dan bermalam di situ. Entah karena hujan atau memang gue sudah ketempelan,
Perjalanan naik gunung ini terasa sangat lama dan semakin berat rasanya. Berkali-kali gue merasa kayak ada yang ngawasin kita di balik lebatnya pepohonan di hutan ini. Belum lagi, gue merasa bukan hanya karir gue yang bertambah berat, tetapi kaki gue juga semakin berat melangkah, seperti membawa beban puluhan kilo rasanya. Karena hujan semakin deras, Kang Daud memecah keheningan dan memberi komando. Oke, kita stay di sini. Yuk kita bangun tenda. Saya kira tempat ini cocok buat kita bermalam di sini. Selesai kami membangun tenda, Bayu pamit untuk mencari air sebelum gelap. Menurut Bayu, kami telah melewati mata airnya di persimpangan tadi. Sebelumnya Kang Daud tampak keberatan, karena menurut beliau persediaan air kami dirasa masih cukup sampai besok. Tapi menurut Bayu, di atas tidak akan ada lagi mata air, sehingga ia perlu untuk kembali mengambil air. Gue juga merasa gak setuju dengan Bayu, tapi gue ngerti banget adat Bayu yang pasti gak akan nurut sama orang lain, sehingga gue mengajak Ismail juga untuk ikut dengan Bayu. Bay, ngapain juga sih lo ngotot cari air? Ismail setengah mendongkol sama Bayu karena kita harus turun lagi untuk ngikutin maunya dia. Udah, tenang aja, aman kok kalau pergi sama gua. Lagi pula gak jauh juga kok tempatnya, paling 10 menitan. Lagian gua pergi sendiri juga gak apa-apa. Lo berdua ngapain juga ikut? Duh, perut gua kenapa lagi? Ismail memegangi perutnya. Kenapa lo? Kebelet berak? Dah, lo di sini aja selesain urusan hajat lo. Gue pergi sama Kiki aja. Setengah mengajak Ismail, Bayu tersenyum sinis. Serius nggak apa-apa Ki? Ismail ngeliat gue untuk minta persetujuan dengan muka pura-puranya yang menahani hajat. Setengah hati gue ngejawab, iya deh nggak apa-apa deh, gue pergi berdua Bayu aja. Bay, nanti kita cepet ya, biar nggak keburu gelap. Iya, santai aja napa? Gue dan Bayu bergegas menuju mata air. Sesampainya di sana, Bayu mulai mengisi botol-botol kami dan gue ngelihat pemandangan sekitar. Kabut sudah mulai turun. Gue melihat jam tangan gue waktu menunjukkan pukul 3. Tapi karena suasana yang berkabut, suasana jadi terasa lebih gelap dari yang seharusnya. Entah mengapa sekarang bulu kuduk gue mulai meremang. Apalagi pas gue dengar bunyi-bunyian alam. Walaupun sayup-sayup terdengar, dari jauh gue merasa mendengar suara geraman di kejauhan sana. Dan sekarang gue mulai parno. Woi Bay, cepetan dong. Ntar dulu Ki, gue sekalian kencing nih di situ. Bentar ya. Bayu pergi sedikit menjauh. Buat mengusir ketakutan gue mencuci muka gue. Gue merasa ada orang di belakang gue. Sontak gue menoleh. Ternyata ada pendaki lain yang kayaknya mau minum juga dari mata air ini. Maaf Kang, mau minum juga di sini. Gue bernafas lega. Ternyata pendaki lain bukan jurit atau demit. Pendaki itu cuma senyum dan mengisi gelas minumnya dengan air. Memecah kesunyian, gue mencoba mengajak ngobrol pendaki ini. Sendiri aja Kang. Teman Akang mana? Enggak ada, saya lagi solo trekking. Dia tersenyum. Ya sudah Kang, silakan dilanjut. Saya mau ke teman saya dulu. Baru beberapa langkah, tercium bau busuk. Perasaan gue langsung gak enak. Dan baru gue sadar, kayaknya ada yang aneh dengan Akang itu. Gue menoleh dan benar, ternyata Akang itu sudah menghilang. Gak mungkin. Baru beberapa langkah gue pergi, Akang itu sudah hilang. Dan tidak ada sama sekali suara langkah dia pergi dari tempat ini. Buru-buru gue menyusul Bayu. Bayu, cepetan Bay, ayo kita cabut dari sini. Ngapain sih lo buru-buru banget Ki? Udah deh Bay, cepetan Bay, tadi gue ketemu setan. Gue setengah menyeret Bayu menjauh dari situ. Wah, hoki dong lo lihat setan. Kata emak gue kalau lihat setan tuh lo mau dapet duit. Gak lucu lo Bay. Buruan ayo kita cabut dari sini.
Nyantai aja sih. Nih lo lihat jimat gua. Gak akan ada apa-apa selama ada ini. Bayu tersenyum songong, memamerkan jimatnya yang berbentuk kotak dari kulit dan digantungnya di leher sebagai kalung. Terserah lo, Bay, tapi please cepetan deh kita balik ke tenda. Sumpah perasaan gue gak enak banget. Bayu cuma terkekeh ngeliat ketakutan gue. Akhirnya dia nurut dan kita jalan balik ke tenda. 10 menit kami berjalan, kembali gue merasa aneh. Kok kita sudah berjalan cukup jauh tapi gak sampai-sampai? Belum lagi di sepanjang jalan, gue mencium bau kemenyan yang sangat menusuk hidung. Bay, kayaknya kita muter-muter aja dari tadi deh. Gue inget kita udah ngelewatin pohon itu. Gue menunjuk pohon besar dengan sulur-sulur panjangnya yang menjuntai. Semua pohon di hutan sama kali Ki. Ada-ada aja deh lo. Paling bentar lagi kita juga sampai kok. Udah gak usah parno gitu napa. Lo percaya aja sama gue. Lagi-lagi Bayu sotoy menurut gue. Tapi mau bagaimana lagi, gue cuma diam dan terus lanjut jalan. Ki, kayaknya kita harus lewat situ deh, biar cepet nyampe. Itu gue inget patokan itu tuh di sana. Yakin lo, Bay? Nanti kita tambah nyasar lagi. Yakin banget gue. Kan bukan baru sekali gue kesini. Ya udah, gue tandain dulu pohon ini pakai selayar gue. Jadi kalau lo salah, kita bisa balik lagi ke jalur ini. Ya udah cepet. Gue melihat jam waktu sekarang menunjukkan pukul 4:30 sore. Kabut mulai datang dan udara bertambah dingin seiring malam hampir menjelang. Suasana mulai gelap dengan makin rapatnya pepohonan di sekitar kami.